Dengan perubahan iklim dan krisis energi global, solusi untuk masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan semakin mendesak. Inilah saatnya kita melihat lebih dekat pada energi terbarukan. Tapi, kalian tahu nggak sih apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan merupakan salah satu sumber energi yang berasal dari alam dan dapat diperbarui secara terus-menerus tanpa batas. Energi terbarukan menjadi salah satu sumber alternatif penyediaan energi. Karena, selain memiliki dampak yang rendah terhadap kerusakan lingkungan, juga menjamin keberlanjutan energi hingga masa mendatang. Maka Anda tahu bahwa sampah elektronik atau plastik menjadi salah satu masalah lingkungan terbesar di dunia. Setiap tahun, jutaan ton perangkat elektronik yang sudah tidak dipakai lagi dibuang begitu saja, meninggalkan dampak yang serius bagi bumi kita. Plastik mengandung berbagai bahan berbahaya serta komponen yang dapat didaur ulang. Pengelolaan yang tidak tepat terhadap EWASDA dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Di balik perubahan EWASDA menjadi baterai yang ramah lingkungan, terdapat dua dampak yang dihasilkan. Yang pertama yaitu dampak positif, yang kedua yaitu dampak negatif. Yang pertama, dampak positif. Yang pertama yaitu mengurangi limbah elektronik yang menumpuk di tempat pembuangan sampah. Yang kedua yaitu mengurangi jumlah polusi, yang dimana biasanya limbah elektronik dibuang secara sembarangan. Yang ketiga, pemanfaatan dari sumber daya. Di balik dampak positif, terdapat juga dampak negatifnya. Di antaranya yaitu yang pertama, keterbatasan dari teknologi dalam pengolahannya secara efisien. Yang kedua yaitu masalah kesehatan bagi para pekerja yang setiap harinya terpapar radiasi dari kimia dan zat yang berbahaya. Yang ketiga yaitu penurunan dari ekonomi untuk industri tradisional karena kurangnya pendapatan. Limbah yang dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan baterai ramah lingkungan biasanya masuk ke dalam kategori limbah organik ataupun limbah logam, khususnya jenis-jenis sebagai berikut. Yang pertama adalah limbah biomasa. Biomasa itu seperti kulit pisang, jerami, atau sisa pertanian lainnya yang dapat diolah menjadi material karbon aktif. Lalu yang kedua adalah limbah logam, misalnya limbah aluminium atau besi. Logam seperti aluminium atau besi ini seringkali ditemukan dalam limbah industri ataupun elektronik. Kedua adalah limbah plastik. Limbah plastik itu dapat diolah menjadi karbon dengan proses pirolisis ataupun karbonisasi. Lalu yang keempat adalah limbah kertas. Limbah kertas ini juga bisa dikarbonisasi menjadi material untuk baterai superkapasitor. Selain itu, kertas juga sering digunakan dalam separator dalam baterai. Hingga limbah kertas ini biasanya menjadi sebuah pilihan dalam pengembangan baterai yang biodegradable. Contoh pengolahan limbah di berbagai negara itu berbeda-beda. Salah satunya yaitu di Amerika. Di Amerika, pengolahan limbah dilakukan oleh regulasi Dark Waste Management System yang didirikan pada tahun 2000, terutama limbah yang bersumber dari pabrik, rumah tangga, dan lain-lain. Proses menjadi baterai ramah lingkungan, limbah tersebut melalui proses peleburan dan hanya menggunakan lithium. Tujuannya untuk berkontribusi pada ekonomi yang dapat memulihkan bahan baku dalam baterai, yaitu lithium-ion. Contoh alat yang dapat menghasilkan arus listrik dari bahan organik atau non-organik disebut dengan biobaterai. Contoh biobaterai ada kulit pisang, tebu kayu, berbau dan mata dan juga kulit pisang. Inilah kulit pisang terdapat mineral berupa kalium, klorida, kalsium, fosfor, magnesium, dan juga zat besi. Yang kedua yaitu tebu kayu berbau dan mata. Selulosa dan polisakarida lainnya yang terkandung dalam tebu kayu dan dapat menghasilkan arus listrik. Yang ketiga yaitu kulit nanas. Kulit nanas itu mengandung kalium, natrium, mangan, dan juga asam fosfat.